Assalamualaikum. Sehat semuanya? Kok senyumnya begitu? Ayo, disiapkan dulu. Ready? Before we study, let's pray together. Pray, begin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sehat semua ya? Ini ada yang bisa bantu saya nggak nih? Biasanya ada remote-nya? Nggak ada? Oke, baik. Hari ini kita akan membahas materi. Ada di buku paket kalian. Silakan disiapkan. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu atletik. Sebentar. Nah, atletik ya. Dulu waktu di SD kalian sudah pernah belajar atletik? Ada yang sudah pernah belajar ya. Jadi atletik ini adalah olahraga yang melibatkan berbagai kemampuan fisik dan mental. Ya. Kemudian melalui atletik kita dapat meningkatkan kesehatan, meningkatkan teknik gerak tubuh dan menggali potensi diri. Jadi ini beberapa manfaat daripada aktivitas atletik. Ya. Ada yang tahu macam-macam olahraga atletik itu apa aja? Lari. Lari jarak pendek. Lari jarak jauh, lari estafet. Maraton. Nomor lainnya ada lempar. Lempar lembing. Terus lompat jauh ada ya. Nah, kita ke organisasi atletik dulu. Jadi, organisasi atletik adalah sebuah organisasi atau wadah yang menaungi atau mengatur regulasi atau peraturan permainan di dalamnya, ya. Untuk organisasi dunianya atau internasionalnya adalah apa ini? World Athletics. Nah, ini mengatur regulasi permainan, menyelenggarakan kompetisi, mengevaluasi negara anggota dan mencatat rekor atletik. Ini tugas daripada World Athletics. Jelas ya. Kemudian kalau organisasi atletik yang ada di Indonesia atau di Indonesia ini adalah Persatuan atau disingkatnya adalah PASI, yang bertugas mengorganisir cabang olahraga tersebut dan memantau atlet-atlet potensial di masing-masing daerahnya. Ya, kemudian
PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia ini juga memiliki peran untuk menerapkan regulasi. Regulasi itu tahu ya apa ya? Peraturan, ya aturan di dalam World Athletic ini. Jadi PASI ini punya pengaruh dan bergabung di dalam organisasi atletik internasional ini. Paham maksudnya? Nah, jadi peraturan-peraturannya yang ada di PASI ini mengikuti apa yang ada di internasional ini. Ya, mengikuti. Kalau di sepak bola itu kan apa? FIFA ya, dunianya internasionalnya. Kalau Indonesianya apa? PSSI begitu. Nah, tadi yang kalian sebut tadi ada lari cepat, lari maraton, lari gawang, jalan cepat. Kemudian untuk nomor lemparnya ada lempar lembing, lempar cakram, kemudian tolak peluru, terus lompat jauh, lompat tinggi, lompat gala. Ada yang sudah pernah kalian praktekkan di antara ini? Lari cepat. Lari cepat, tolak peluru, terus SD dulu belajar apa pernah? Lompat jauh. Tolak peluru? Pernah, ada beberapa yang pernah ya. Oke, jadi nanti di kelas 7 ini kalian akan mempelajari salah satu di antara cabang yang ada di atletik ini. Ya. Yang akan kita pelajari adalah sprint, lari jarak pendek ya. Lari cepat ya. Lari jarak pendek merupakan nomor lari yang selalu diperlombakan di dalam cabang olahraga atletik. Jadi di kejuaraan nasional maupun internasional, bahkan sampai di Olimpiade pun nomor lari jarak pendek ini dilombakan. Ada yang tahu atlet lari Indonesia? Aha, Muhammad Zohri ya. Kalau pelari dunia, ada yang tahu? Usain Bolt dari mana? Dari Jamaika. Oke ya, istilah lainnya adalah sprint atau lari cepat ya, yaitu lari secepat-cepatnya untuk menempuh jarak tertentu ya, dari garis start menuju garis finish ya. Jadi namanya juga lari cepat, jadi lari secepat-cepatnya ya. Siapa yang mendapat catatan waktu tercepat, dia adalah pemenangnya. Nah, apakah kalian pernah mengikuti lomba lari di sekolahmu? Pernah? Ada yang pernah? Nah, di tingkat apa dulu? Oh, jadi satu atlet berapa cabang? Begitu maksudnya? Ya, artinya kalian berarti lompat jauh juga, lari juga begitu? Iya. Lompat jauh? Ya kayak gitulah. Oh, 2 SN pernah. Tingkat SD gitu? Sampai ke kecamatan, kota? Kota. Wih, tepuk tangan dulu dong. Siapa itu? Siapa yang sampai ke kota? Apa cabang olahraga? Cabangnya apa aja? Lari. Lari sama ada lompat-lompat. Lari, lompat. Lumayan punya pengalaman. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kamu. Ya. Dulu kamu jarak berapa meter larinya? Lupa Pak, udah dari kelas 5. Oh, lupa. Ya, jadi yang belum tahu nih, kira-kira ada yang tahu nggak jarak lari untuk lari cepat, jarak pendek, lari jarak pendek? 200, 400. Ya, ada beberapa kategori ya, yaitu ada jarak 100 meter, 200 meter, 400 meter. Kenapa nggak ada yang 300 meter? Yang lari. Kenapa nggak ada yang 300 meter? Ada yang bisa jawab?
Nah, karena itu adalah regulasi tadi, regulasi yang sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkan itu? Siapa yang menetapkan? Itu dia. Ya, itu mungkin berdasarkan berbagai pertimbangan ya. Tapi kalau di dalam lingkup sekolah kayak tempat kita nih, di sekolah kita kan tidak ada trek yang sejauh 100 meter. Nah, nanti bisa kita modifikasi, misalkan jaraknya jadi 50 meter atau jadi 25 meter. Gimana? 52 kali dapat 100 meter. 52 kali. Jadi kalau lari jarak pendek atau sprint itu nggak bisa bolak-balik, nggak bisa. Jadi larinya satu arah. Lingkaran. Iya, kalau kalian lari kemudian harus balik lagi kan berarti kalian ada saat kalian mengurangi kecepatan, ya nggak? Lari terus pas mau balik lagi itu kan mengurangi kecepatan. Ya itu akan beresiko, ya berbahaya. Lari jarak pendek adalah pertandingan yang digelar di atas lintasan. Dengan cara berlari secepat-cepatnya dalam dunia atletik, pertandingan ini sering disebut sebagai sprint. Ya, istilah lainnya sprint tadi saya bilang. Lalu, atlet yang melakukan lomba lari jarak pendek disebutnya apa? Apa? Sprinter. Ya. Lari jarak pendek terbagi dalam beberapa nomor, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah lari jarak 100 meter untuk putra dan putri. Sama ya. Putra dan putri itu ada 3 kategori. Lari jarak 200 meter untuk putra dan putri, dan yang ketiga lari jarak 400 meter untuk putra dan putri. Coba sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Aman ya? Oke. Nah, berikutnya ini adalah sarana dan prasarana atau beberapa alat yang dibutuhkan di dalam lari jarak pendek. Yang pertama adalah apa ini namanya? Start block. Start block ini fungsinya adalah sebagai sebagai pijakan kaki. Nah, untuk awalan. Ya. Kemudian ini untuk settingannya atau aturan pasangnya ini bebas, boleh kaki kanan yang di depan atau kaki kiri yang di depan. Kemudian jauh atau dekatnya jarak kaki ini bisa disetting atau diatur sesuai dengan kenyamanan si atlet itu sendiri. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau misalkan saya dominan kekuatan kaki saya itu di kiri, berarti sebagai tumpuan yang kuatnya adalah di kaki kiri, diatur, disetting. Kemudian yang berikutnya ada sepatu. Kenapa ada durinya, Bang? Kenapa ada durinya begitu? Jadi kalau di lintasan atletik yang sesungguhnya atau yang sering digunakan untuk kejuaraan itu lintasannya itu, kalian ada yang pernah ke stadion? Pernah nginjek lintasan itu nggak? Pernah ya? Dia itu empuk karena bahan yang terbuat itu dari ada campuran karet dan fibernya. Jadi fungsi daripada duri ini atau seperti jeriji yang tajam-tajam ini adalah untuk mencengkeram. Jadi supaya tidak terpleset, tidak licin. Nah, semakin dia mencengkeram itu kan karena kan lari cepat ya. Kalau misalkan betul, kalau tidak seimbang dia akan terpleset, berbahaya. Kalau menggunakan sol sepatunya yang tidak ada jerijinya atau tidak ada duri-durinya. Spool ya. Ya, kalau di sepak bola bilangnya spool. Nah, kemudian yang berikutnya ada lintasan. Nah, ini disebut lintasan atletik. Ya, treknya biasanya ada yang sampai 9. Ini tergantung daripada tempatnya masing-masing. Biasanya lintasan atletik ini berbarengan dengan stadion atau lapangan sepak bola. Jadi di dalamnya lapangan sepak bola, di luarnya adalah lintasan atletik. Kemudian di sekelilingnya biasanya ada
apa namanya, lapangan untuk tolak peluru. Kemudian lapangan rumput ini juga bisa sebagai lapangan apa untuk lempar lembing, kemudian lempar cakram, tolak peluru, macam-macam. Jadi stadion itu kalau di GBK, kalian pernah ke GBK nggak? Nah, di Gelora Bung Karno itu sering digunakan untuk tuan rumah kejuaraan dunia. Misalkan PON itu kan nasional ya. Kemudian ada juga SEA Games ya. Jadi SEA Games juga memperlombakan atletik banyak sekali. Nah, kita lanjut kepada start pada lari jarak pendek. Start pada lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok. Start jongkok itu maksudnya seperti pada di gambar. Jadi untuk aba-aba pada start jongkok ini ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama itu apa? Bersedia. Yang kedua siap. Kemudian ya. Start dalam lari jarak pendek merupakan sikap dan gerakan awalan untuk memulai lari. Ya, posisi start bagi pelari akan dapat mendukung keberhasilan pelari dalam perlombaan. Jadi kalau startnya baik, bagus, itu akan berpengaruh pada hasil larinya. Ya, kalian mungkin pernah ya lari, startnya kurang seimbang, kemudian pas awalan mau lari ada yang oleng. Ada yang pernah begitu? Ada yang pernah? Jadi pas mau lari itu karena startnya kurang bagus, kurang seimbang, terus pas baru lari terus hampir jatuh, oleng. Kemarin ada yang jatuh kayaknya. Ada yang jatuh ya? Ya. Nah, ini posisi aba-aba bersedia. Pada posisi aba-aba bersedia, salah satu lutut menempel di lintasan ya. Kemudian posisi tangan berada di belakang garis dan kepalanya rileks. Nah, menunduk, rileks aja. Aba-aba berikutnya yaitu siap. Ketika aba-aba siap, angkat lutut yang tadi atau kaki yang tadi menempel di lintasan, kemudian sampai dengan pinggulnya ini. Kalau bisa posisinya lebih tinggi daripada kepala. Ya, rileks posisinya. Kemudian aba-aba yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah iya. Atau kalau di kejuaraan itu menggunakan apa? Menggunakan pistol tembak. Baru lari sekencang-kencangnya sampai dengan garis finish. Nah, ini sikap badan. Jadi, sikap badan pada saat lari jarak pendek diupayakan condong ke depan secara rileks dan bertujuan untuk memperkecil hambatan udara yang datang dari arah depan. Jadi, kalau posisi badan kalian lari begini nih ya. Nah, itu kan akan menghambat. Karena udara dari depan ini kan ini lebar nih ya posisinya. Tapi kalau kalian posisinya condong, jadi kayak menerobos angin itu. Iya, jadi anginnya tertembus. Kalau kalian misalkan jalan aja nih bawa papan begini kan, kalau naik motor pasti akan kedorong anginnya, ya kan? Tapi kalau kalian bawa papannya miring seperti ini, ya enggak? Itu akan bisa membelah angin itu. Maksudnya paham ya? Nah, kalau kalian begini kan tajam tuh, lari kenceng. Tapi kalau kalian larinya paham ya? Ibu-ibu nih terutama nih. Ibu-ibu kalau lari kan, Pak nggak bisa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ayunan lengan. Ya, jari-jari tangan dikepalkan atau dibuka rapat dan rileks. Boleh begini atau buka rileks, bebas ya. Tergantung kenyamanan. Ayunan tangan ke arah depan dikoordinasikan dengan gerakan kaki. Pada saat kaki melangkah ke depan,
tangan kanan berada di belakang. Coba. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kaki kanan di depan, Kiri di belakang. kaki Tangan kanan. Tangan di belakang. tangan kanan di belakang begini. Ya iya benar. Biar seimbang. Iya biar seimbang. Kan ayun kalau orang jalan normal kan begini. Normal tuh. Iya nggak? Tapi kalau tangan sama kan. Nah, kalau tangan kanan di depan terus kaki kiri depan begini. Langsung begitu. Ya. Normal orang jalan kan begini ya. Jadi kalau kaki kiri melangkah, tangan kanan yang di depan, ya nggak? Normal, normal, biasa tuh. Tapi kalau barengan, kalau nggak normal gimana? Kalau barengan. Kalau barengan coba. Nih begini jadi lucu kan? Ya. Paham gak maksudnya? Ya, sama. Jadi kayak orang jalan normal cuma lebih cepat. Gerakannya lebih cepat, ya. Kalau saya sih dengan tangan terbuka biasanya. Katanya kan di sini disampaikan bisa menggunakan tangan sambil mengepal boleh. Ini kan yang sebelah ini mengepal, yang ini terbuka ya. Ada dua contoh. Kemudian yang berikutnya ada ayunan langkah kaki. Jaga keseimbangan badan dengan cara langkahkan kakimu mulai dari bergerak agak lebih pendek tetapi dengan frekuensi gerak yang lebih cepat. Jadi maksudnya adalah gerakan langkahnya itu mulai dari pendek dulu kemudian cepat. Ya. Nah, kalau untuk gerakan kaki usahakan pada saat lari jarak pendek itu kalian supaya tidak menghambat lari, jangan sepenuhnya kaki kalian menapak. Ada di tempat melayang. Ya betul. Jadi kemudian yang menjadi tumpuan atau pijakan adalah bagian kaki depan saja. Jinjit, kayak jinjit, tau nggak jinjit? Jadi kalau menapak sepenuhnya itu akan menghambat beberapa waktu ya. Jadi kalian kalau lari jinjit cepat, ayunan dan gerakan kakinya cepat. Dan gerakan yang terakhir adalah pada saat melewati garis finish. Ya, melewati garis finish dengan lari adalah penyelesaian akhir dari lomba lari. Melewati garis finish dapat dilakukan dengan cara berlari terus tanpa mengurangi kecepatan ya. Jadi ini ada simulasinya dengan cara mencondongkan bagian dadanya pada saat memasuki garis finish, karena yang akan dihitung adalah ketika bagian dada melewati garis finish itu yang terhitung duluan. Paham nggak? Bukan kakinya ya. Ya, jadi Upin Ipin dong itu mah. Ya, jadi lari terus tanpa mengurangi kecepatan. Ya, jadi sebelum kalian melewati garis finish, jangan kurangi kecepatannya. Paham nggak? Lari terus. Kalau sudah lewat garis finish baru kalian mulai kurangi kecepatannya. Artinya sudah selesai. Tapi kalau kalian belum sampai garis finish sudah mengurangi kecepatan, akan ada potensi kalian disalip atau dikejar oleh pelari yang di belakangnya. Ya, emang triknya atau caranya seperti itu. Jangan kepedean, udah depan finish begitu kan dipelanin gitu kan. Tahu-tahu di belakang ada yang nyusul. Nah, kan ada tuh banyak yang kejadian seperti itu tuh. Nah, itu yang kedua juga melewati garis finish dengan dada dicondongkan. Tadi udah ya. Udah sampai ya. Nah, sekarang sampai di sini dulu nih. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Wah, boleh. Kenapa kan Mbak bilang kan Sabar dulu. dari bagian atas kepala sama setengah badan kan dihitung dulu kan? Kenapa bisa gitu? Nah, karena balik lagi itu adalah regulasi yang ditentukan oleh asosiasinya atau organisasinya. Itu. Semua cabang olahraga itu punya organisasi ya. Di mana organisasinya itu adalah badan yang mengatur atau yang membuat peraturannya.
Nah, contoh kalian tanya deh selain sepak bola, selain atletik, selain sepak bola, misalkan tadi kan basket. Kalau basket apa organisasinya di Indonesia? Perbasi. Nah, perbasi itu tugasnya adalah membuat peraturan. Membuat peraturan permainan kayak misalkan basket itu pertandingannya dibuat satu kali pertandingan itu berapa babak sih? Satu babaknya atau quarter ya, atau quarternya itu berapa menit sih? Ya kan? Kemudian tinggi net apa? Tinggi ring berapa, kemudian lebar lapangan itu sudah ada standarnya. Itu yang membuat adalah organisasi tersebut. Paham nggak? Ya. Gitu. Jadi semua cabang olahraga itu ada organisasi yang menaungi. Ada yang membuat peraturannya, kemudian ada yang sebagai badan disipliner. Artinya kalau misalkan ada beberapa anggota daripada organisasi tersebut melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang di luar aturan, nanti akan diberikan hukuman, diberikan sanksi kayak begitu. Paham nggak maksudnya nih? Contoh pemain sepak bola. Kalau pemain sepak bola memukul wasit atau memukul temannya atau memukul orang pemain lain, itu ada hukumannya. Hukumannya misalkan kalau di dalam pertandingan kan dikasih kartu merah atau kartu kuning misalkan. Tapi di luar pertandingan PSSI atau FIFA itu sudah membuat aturan. Misalkan pemain tersebut akan mendapatkan larangan bermain. Nggak boleh ikut main di kompetisi resmi selama berapa pekan, berapa bulan misalkan. Atau juga bisa denda. Kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia kan kalian ada undang-undangnya. Iya nggak? Nah, kalian bermasyarakat ada undang-undangnya. Jadi kalau seorang atlet juga punya aturan. Paham ya? Ada lagi nggak? Sebelum nanti saya gantian tanya. Ayo. Ayo Hendri. Namanya Hendri kan? Apa tanya apa coba? Ngapa nggak nanya? Paham berarti nih? Paham. Alhamdulillah. Kalau paham saya senang begitu. Coba tanya paham. Ya sekarang saya tanya. Nah, sekarang saya tanya ya. Tadi kan paham bilangnya ya. Jadi coba jenis atau cabang olahraga atletik itu diantaranya apa aja disebutin? Lari, contohnya. Ya, apa aja? Gawang. Lari gawang. Ya, lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Terus tadi banyak ya, ada banyak ya. Lima ada lima. Lari estafet ada. Lari estafet ada. Lompat apa ya alumnya? Lompat apa? Biasanya buat ngambil mangga apa? Dua lagi. Lompat. Lompat. Yang bisa ngambil Oh, ditolak peluru. Tolak peluru. Terus Lari maraton. tadi banyak saya sebutkan di sana. Lari maraton. Satu lagi. Oh, Lempar apa sih Bang namanya, Pak? Lempar lembing. Ya itu. Lempar lembing ya. Jadi banyak. Nah, coba sekarang ini saya tanya secara lisan. Saya pengen tahu tadi kalau misalkan kalian di sini bisa jawab, artinya kan kalian paham. Ya. Saya tanya nih ya, saya tunjuk tanya, nanti boleh jawab, nanti temennya boleh bantu. Oke. Manfaat dari olahraga atletik tadi. lagi ya. Itu doang gak apa. Ayo, ya, nggak apa-apa. Banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Untuk kesehatan tubuh. Ada yang bisa menambahkan? Untuk menjaga kebugaran apa? Untuk melatih kekuatan kaki. Biar betis gede. Ada lagi? Melatih kecepatan, apalagi? Melatih keseimbangan. Ya banyak ya, manfaatnya banyak sekali.
Melatih mental. Iya, kalian kan kalau latihan sampai diomelin sama pelatihnya, itu sebenarnya bukan ngomel, tapi untuk kalian disiplin, melatih kekuatan mental kalian. Nah, nomor 2 coba tadi tuh. Saya mau Jasmine kok. Ya, Yasmin lupa. Ini Jasmine ya? Jemput yang mana, Pak? Enggak, kan ada 2, Yasmin sama Jasmine. Pak, Jasmine sama Jemput, Pak. Oh ya udah, Yasmin dulu deh. Itu pasti. PASI itu organisasi atletik Indonesia. Tugasnya ngapain sih tugasnya? Bikin peraturan. Membuat peraturan, regulasi ya begitu. Nah sekarang Nomor lari jarak main itu jarang. Oh iya. ya ini dulu siapa namanya? Jasmine ya? Doyan. Tadi kan organisasi atletik Indonesia, sekarang organisasi atletik dunianya apa tadi? Internasional. World Athletic. Tugasnya Saya menyatukan atlet dari membuat regulasi, terus dan regulasi membuat peraturan. Nah begitu. Gitu ya, berarti sebenarnya kalian paham ya? Itu easy banget, Pak. Kalau memang perlu kalian catat, silakan catat ya. Nah, ini tadi udah dijelaskan sama si Hendri Ganteng ya, terima kasih ya. Nah, nomor lari jarak pendek udah bolak-balik ini. Hafal nggak? Saya. Ah, 100 meter, 200 meter, terus? 100 meter. Oke, good. Siapa? Oh, boleh. Leno. Ntar bagi-bagi ya. Bersedia, siap, ya. Bersedia, siap, ya atau tembakan. Oke. Kamu mau saya kasih pertanyaan? Nah, saya kasih pertanyaan. Kira-kira di antara tadi yang sudah saya sampaikan masih ada nggak yang kalian ragu atau bingung di mana begitu? Pano belum paham. Pano udah paham? Udah paham gitu ya? Oke, kalau begitu minggu depan kita akan mempraktekannya di lapangan. Ya, oke. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Udah cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, saya belum absen, saya lupa nih. Sebenarnya saya tadi mau absen di awal, cuma ini belum bisa kebuka, sorry. Walaupun persingkat, Bapak punya klub, Pak. Ada. Kalau punya klub, Bapak mentarkan, Pak. Ini 7D ya. Aduh. Yang nggak masuk siapa aja? Syafiq. Oh iya, Syafiq nih. Muklis. Syafiq sama Syafiq sama siapa? Syafiq aja. Oke, baik. Oke, cukup ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Mudah-mudahan kalian paham ya, paham betul. Kemudian minggu depan akan kita praktekkan di lapangan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.